Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Oke teman-teman, kita akan membahas lagi tentang permainan ijazah ini ya. Ijazah yang sedang bergulir. Nanti juga kita akan bahas beberapa tentang pemakjulan Gibran ya. Di sini para pengacara, aktivis dan ilmuwan ya yang katanya berkumpul bukan untuk bahas masa depan Indonesia tapi untuk meneliti ijazah. Ya kan? Iya ijazah, bahkan ilmuwan NASA pun mungkin heran gitu. Kok penelitianmu seputar dokumen 40 tahun lalu gitu ya. Demo demi demo digelar gitu ya. Tapi anehnya pesertanya didominasi nenek-nenek gitu. Mereka mengaku nggak dibayar tapi ekspresi mereka bilang, aduh cucuku ulang tahun aku malah disuruh demo gitu. Aku ke rumah Pak Jokowi itu bayar sendiri ongkosnya, bisnya sendiri gitu ya. Ya ini kocak-kocak sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi pantas untuk kita saksikan dulu video berikut ini. Udah tanya juga, bagaimana nih? Ya menurut saya harus diteruskan aja ke pengadilan, biar nanti proses hukum yang berbicara gitu. Tapi saya yakin juga bahwa kalaupun misalnya nanti pengadilan menyatakan atau membuktikan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli, menurut saya akan tetap ada orang-orang yang tetap menolak, dan Pak Roy Suryo kemungkinan walaupun nanti ternyata di pengadilan sudah dibuktikan asli, bahkan sudah lihat ijazahnya secara fisik begini, secara tatap mata begini kan, gitu, itu tetap tidak percaya juga gitu loh. Ya lagian begini, ijazahnya nggak diperlihatkan, bro, sis, ya. Emang ente kalau lihat pinjam nih, dikasih depan mata Anda ijazah begini, lalu Anda bisa bilang oh ini benar-benar asli dan palsu, emang Anda bisa bedakan pakai mata telanjang loh ya. Kan ini apa susahnya? Ijazahnya dikasih lihat kan begitu kan? Ya pertanyaannya, kalau Anda udah lihat langsung, apa dijamin bahwa Anda bisa mengatakan itu asli nggak Pak? Atau nggak asli? Nggak bisa. Bahwa kita masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan. Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa. Mental ya, mental. Terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Saya menggunakan kesempatan ini di hari peringatan lahirnya Pancasila untuk menghimbau, mengajak seluruh unsur yang diberi kepercayaan oleh rakyat, marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Ada Megawati situ ya. Marilah kita menggunakan momentum ini untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing. Nah ini ada video dari Bang Agli ya. Ini kocak sih teman-teman. Roy Panci dan Rismontiva panik gitu ya. Mari kita saksikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gri, jangan dukun-dukun lagi, Agri. Enggak, menyesuaikan topik lah. Ya masa ya enggak relate ya menjadi aneh aja. Karena kan topiknya memang si Roy Panci panik menuduh ada makhluk astral kiriman gaib, kemudian dia lapor ke Komnas HAM, kan menjadi aneh gitu.
ilmuwan, ahli kayak begini. Oke, ternyata yang panik tidak hanya Roy Suryo, tidak hanya Tifa, Rismon juga panik. Tapi untuk menutupi kepanikannya, ya masih sok-sok garang gitu dah. Sok-sok garang, sok-sok hebat, sok-sok nantang-nantangin, masih sok-sok teriak-teriak, supaya nggak kelihatan panik, supaya masih kelihatan berani, ya. Panik. Seperti ini nih. Itu terjadi di Baris Krim Polri. Coba, Pak Kapolri, saya tantang. Tangkap saya. Jangankan ancaman penjara. Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadir. Kau Lai. Keren kali kau Lai. Jantan kali kau Lai. Nah, belakangan kita lihat di video-video podcast di media-media mainstream, udah kayak nggak punya darah deh kayaknya deh. udah putus harapan ya. Udah terlanjur ngomong, udah terlanjur mencak-mencak. Ternyata apa yang dikatakan salah semua dan itu hanya provokasi semata untuk menutupi kegoblokannya. Ya? Iya. Sekarang gini, tidak ada satupun orang ilmuwan, tidak ada satupun orang ahli, semakin tinggi ilmunya, dia akan koar-koar, nggak jelas kayak orang gila, nggak ada. Makin ilmuwan, makin pinter, makin tinggi ilmunya, dia akan makin merendah, dia akan andap asor, dia akan semakin merunduk. Ya, tapi kebalikannya bagi ketiga orang ini. Tifa, Suryo, sama satu ini nih. Nggak punya apa-apa. Berlindung di balik ahli, di balik ilmuwan, di balik saintifik. Kosong. Kosong melompong. Udah persis kayak tong kosong nyaring bunyinya. Udah persis gitu. Kemudian ini dikuatkan oleh undangan Joshua kepada Rismon yang ditantang diskusi masalah dugaan ijazah palsu Jokowi. Ternyata nggak berani datang. Nggak berani datang. Begini kan menunjukkan kedunguan ya. Udah makin dungu aja udah. Ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Joshua Sinambela ya melawan kursi kosong yang udah disiapkan untuk Rismon. Nggak hadir. Pecundang. Penakut. Omong kosong. Bualannya doang yang gede. Kayak begini. Nyawa pun saya rela. Ya membusuk di penjara kau. Udah membusuk penjara udah kalau begini. Ya itu tadi teman-teman ya, menarik sekali ya teman-teman ya. Ini kocak sih, serius kocak. Dalam omongannya. Nah ini kita lihat lagi video di mana pecah kongsi. Segala apapun yang terkait dengan Solo itu ramai, Audrey. Karena saya melihat misalnya, kalau Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, dengan PSB, nggak ada tuduhan cawe-cawe, nggak ada tuduhan intervensi dan terusnya. Saya menduga ini mungkin tidak terlepas dari ketika Pak Jokowi, pertama, telah terjadi konflik politik dengan partai sebelumnya dan mungkin dikait-kaitkan dengan peristiwa politik 2024 yang lalu. Jadi pasca Pilpres sekalipun isu-isu yang terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya itu muncul dan resultantenya sampai detik ini selalu menimbulkan pro dan kontra. Segala apapun yang terkait dengan Solo itu ramai, Audrey. Karena saya melihat misalnya, kalau Pak Prabowo ketemu dengan Megawati, dengan PSB, nggak ada tuduhan cawe-cawe, nggak ada tuduhan intervensi dan terusnya. Ya benar ya teman-teman, nggak ada itu tuduhan cawe-cawe ya, intervensi lah dan sebagainya berjalan ini. Tapi lihat gitu ya. Kita lanjut teman-teman. Lo praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum sesuai prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh jelas. Oh saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol.
Di sini. Ini Maksudnya borgol apa ya. nih? Tolong Menunjuk ini nih. tolong Jadi, diborgol sendiri tangannya ini sendiri. ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. dan juga Ini sebagai- tunggu saya beri dulu. kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Ini nyai ini ya. Ribut banget ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kalau kayak gini. teatrikal, Tolong, tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam situ. setuju. Tidak setuju. Enggak. Anda kok melarang saya? Enggak, tapi Anda diam situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya kan Anda dianggap dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak Tidak borgol? di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Anda Borgolnya takut. ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Ya, Jaga gitu. etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya sudah. saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke, nggak apa. Oke. Borgol kan gitu. Nggak, Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Yang, kamu diam dulu. Ini sama bagaimana saya nih kamu, kalian kita ini? sama-sama pengacara. Ini, Adab nih, Anda lihat nih. tekankan. Ya, oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau Eh, tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga Diam bisa kau maki situ. Anda ya. Ya, yang Dalam banget ya, dalam. Purnawirawan TNI Surati DPR MPR minta Wapres Gibran dimakzulkan. Legislator PDIP patut diapresiasi. Aduh, ini sangat-sangat mencurigakan ini. Jangan-jangan ya, kenapa DPR-nya PDIP mengatakan patut diapresiasi. Terlalu ya. Kamu terlalu. Ini emak-emak yang ke Jogja Solo. Kalau dibilang nenek-nenek tadi, benar memang. Dan kami bayar sendiri. Patungan 300.000. Kalau ada duitnya, mungkin kami naik pesawat. Betul nggak? 300.000 naik apa itu? Bus, Naik bus. nyewa. Sewa bus. Iya. Berapa orang? Busnya kapasitas 45, tapi di dalam 53. Oke. Jadi ada yang duduk pakai bekas-bekas spanduk. Berapa jam tuh? Sekitar 7 jam, 8 jam mungkin. Yang perjalanan kan ada di Hambat sekitar 5 jam tuh di kilometer 185. Sempat Ada- nginap juga di sana. Nginep semalam di Solo. Berarti lebih dari 300.000 dong tuh. Pokoknya kami ini patungan. Nah, saya mau tanya, Bentar, Ibu kok sebegitu pengennya sih ke sana nanyain ijazah Pak Jokowi, kenapa? kami ini masuk dalam tim pemburu ijazah Jokowi. Iya, kenapa? Kaosnya di Kenapa? Pak Oke. Iman, kaosnya menarik itu kaosnya itu. Mas Iman, saya seorang ibu dengan 2 anak, Usia berapa Bu sekarang? Boleh tahu? 53. Yang lain-lainnya sekitar berapa Bu? Ya, 50, 60. 50. Iya. Ada yang 60 juga? Ada yang 60, di atas 60 ada. Ibu berapa? 65. Maju sebentar Bu. 65. Ah, Oke. 65 tahun. betul. Oke, kenapa? Kami punya anak, kami punya cucu. Kami tidak mau 50 tahun ke depan mereka buka buku sejarah, ada sejarah di Indonesia presidennya ijazahnya palsu. Itu presiden buruk, bukan presiden buruk loh. Karena video saya itu di edit dibilang saya ngomong Jokowi presiden terburuk, bukan. Ini merupakan presiden terburuk di Indonesia. Oke. Ada sebuah momen ya, ada satu shot di mana ada Wapres, ada Presiden, ada Wapres, ada Pak Tri, ada Bu Mega. Dan yang menariknya adalah Mas Wapres cium tangan ke Pak Tri Sutrisno. Di mana sebulan sebelumnya Pak Tri adalah orang yang ikut menandatangani pemakzulan, wacana pemakzulan Mas Wapres. Dan netizen pun heboh se-Indonesia. Luar biasa Mas Gibran ini inisiatifnya. Langsung ya menjadi sesuatu yang dianggap disitulah terlihat ya adab lebih tinggi dari ilmu. Itu kira-kira komentar netizen. Dan ada lagi satu shot berikutnya adalah pada saat menuju ke acara, biasanya presiden itu jalan berdampingan dengan wakil presiden. Tetapi karena ada Ibu Mega, ya kan, Mas Gibran kemudian mundur menjilahkan Pak Presiden bersama di sampingnya Ibu Megawati. Lagi-lagi Mas Wapres kita mendapat apresiasi dari netizen yang luar biasa. Dan di situ lagi-lagi berkata bahwa
Disinilah menunjukkan watak asli orang Indonesia, di mana adab lebih tinggi dari ilmu. Adi Prayetno. Dari surat Forum Purnawirawan TNI, siapa yang paling mendapatkan keuntungan dengan surat yang meminta agar terjadi pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka? Kalau dikalkulasi belum kelihatan siapa yang mendapatkan untung, tapi kalau melihat suasana hatinya, yang paling bahagia itu memang rasa-rasanya PDIP. PDIP bahagia. PDIP. Misalnya ketika mendengarkan salah satu elit PDIP, Bang Hugo Pereira mengatakan ini akan dibacakan di paripurna. Sementara kalau Golkar beda dong. Wah, ini prosesnya sudah panjang, sudah taat konstitusi dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah ketika ada kaitannya dengan wakil presiden, ketika ada kaitannya dengan Jokowi, hal-hal yang sifatnya pemakdulan, saya kira satu-satunya partai politik yang paling bahagia pastilah PDIP. Adi Prayetno. Dari surat Forum Purnawirawan TNI. Ibu ini, ibu rumah tangga ini, perempuan ini, hanya karena ingin menegakkan kebenaran, mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga tanpa menunjukkan ijazahnya? Udah, nggak usah nangis-nangis. Bentar lagi kan. Udah mulai panik ini. Minta pertolongan, ya kan? Tanya. Masya Ibu Allah. sejak kapan saya bicara? Saya lihat postingan. Boleh nggak saya bertanya, Ibu? Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Udah lama saya kira. Sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu? Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Melapor apa? Jadi mereka merasa Bang Aiman Wicaksono, dijolimi gitu loh. Sangat aneh sekali. Ya aneh ya. Ya giliran dilaporin dibilang dizolimin, ya kan? Kriminalisasi ya. Ketika kasus yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Kan begitu. Ibu ini, ibu rumah tangga ini. Dalam. Ya, ini tentang Gibran tak mungkin dimakzulkan ya. Ini Prof. Jimli langsung mengatakannya, kita dengarkan dulu. Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden yang memilih Gibran itu dia, ya kan? Saya rasa dia akan melindungi wakil presiden. Itu loh, ya kan? Iya benar, karena kan itu wakil presiden yang dipilih langsung oleh Pak Prabowo sendiri gitu loh. Apalagi wakil presiden ini putra dari mantan presiden ketika dia menjadi anggota kabinet. Jadi dengan semangat Presiden Prabowo untuk merangkul semua mantan-mantan, saya rasa itu tidak mungkin. Itu adalah nggak mungkin, bosku, nggak mungkin gitu ya. Banyak kalah gitu. Jangan mengandai-andai. Dan ini kita dengarkan lagi apa yang disampaikan oleh ketumnya Nasdem ya, Pak Surya Paloh, tegas tolak pemajuan Wapres ya. Kita dengarkan. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemazulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Nah, jelas ini dengerin. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Nah, benar, saya setuju Pak Surya Paloh. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor
suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Setuju. Kita rawat dan kita jaga gitu loh. Ya kan? Nah, kalau dasarnya hanya kebencian. Nah, kebencian ini dasarnya berarti kebencian. Pak Surya Paloh berarti mengartikan ini adalah dasarnya adalah kebencian. Luar biasa. Wah, susah kita ini. Susah. Nah, kalau menyatakan hanya aku yang paling benar dalam hidup ini, nah, orang lain semuanya salah. Itu juga tidak benar menurut saya. Saya top ya, Marco top. Terakhir ya, ini Rosuryo lebih baik jadi pakar panci ya. Kita dengarkan dulu. Pak Rosuryo cocoknya sebagai pakar apa dan menganalisis apa ini? Pak Rosuryo, sorry ya, Bapak lebih baik jadi pakar penuding atau pakar panci. Pakar panci. Panci itu artinya Bapak pergi di rumah kaji panci secara langsung, lalu melihat, oh ini terbuat dari ini, itu cocok. Ya, daripada Bapak bilang pakar telematika, itu kelasnya sudah berbeda. Serahkanlah kepada orang yang punya S1, S2, S3, ada di situ, linear. Kalau Bapak, kalau bilang pakar kesehatan, oke lah. Pakar komunikasi, oke lah. Belum tentu kalau dikatakan pakar kan harus S1, S2. Ya, jadi lebih baik Bapak pakar itu saja ya. Pakar panci atau pakar pencari panggung untuk diikuti oleh banyak orang ya. Tidak cocok untuk pakar akademisi. Tidak cocok sekali. Karena kajian Bapak itu apa? Dasarnya apa? Saya boleh tantang Bapak. Kalau memang Bapak Rosuryo berani, saya juga UGM. Kapan kita duduk berdebat secara langsung? Begitu. Ini tantangan terbuka untuk Pak Rosuryo. Ya satu meja sama Bu Frit ya, sesama alumni UGM nih. Artinya murni untuk melihat secara kemarwahan dari UGM ya. Ya, saya akan membela UGM karena saya masuk UGM itu susah banget. Kalau soal kalau berbicara soal kepakaran itu gimana? Hari ini saya mengatakan bahwa Rosuryo bukan pakar, ya. Dia cocok pakar panci, pakar pembuat hoax, pakar penuding orang punya jasa mungkin pencari panggung. Jadi dia bukan pakar, itu saja. Dia bukan pakar. Ya, itulah tadi ya videonya teman-teman ya. Diva bilang siap di penjara kalau salah, tapi waktunya ditanya, yakin Bu? Ya. Matanya berkedip 2 kali. Itu sinyal tubuh paling jujur sejagat raya teman-teman ya. Gaya bicara tetap lantang tapi tangan mencengkram tas erat-erat gitu ya. Kayaknya udah siap-siap kalau harus kabur pakai ojek online. Mereka bilang dizalimi tadi. Padahal mereka yang mulai. Sekarang nangis-nangis bilang nggak dikasih ruang. Ya, netizen loh. Kan kalian yang bawa isu ini dari awal. Rosuryo bahkan disarankan untuk berhenti jadi peneliti dan fokus ya jadi pakar panci. Fokus aja situ karena tiap omongan makin memanas tapi nggak pernah mateng ya. Di sisi lain Mas Gibran diserang dari kiri kanan ya. Sejumlah purnawirawan minta dia dimakzulkan. Tapi di tengah badai politik Mas Wapres kita tetap santun gitu ya. Tetap santun. Saat bertemu Pak Tri Sutrisno dan Ibu Mega ya, Ibu Mega, Gibran menunduk penuh adab gitu ya. Yang muda menghormati yang tua, walaupun yang tua kadang lupa menghargai yang muda. Surya Paloh pun angkat suara, menolak pemakzulan Gibran dengan tegas. Fokus kerja bukan drama. Sementara Irjen Pol Pur Arianto Sutadi juga nyindir ya. Ijazah Pak Jokowi itu ada. Tapi kalau tiap hari disuruh buktiin, ya sama aja kayak kita minta KTP-nya Jokowi dicek setiap pagi. Gitu ya, surat tanahnya diminta dicek tiap pagi ya. Minta dicek aja gitu ya. Di tengah semua kegaduhan ini, kita anak-anak muda, ya anak-anak kampung lah ya, rakyat biasa, punya suara.
kami bukan buzzer, kami bukan pendukung bayaran ya. Salah satunya YouTuber Nusantara. Kami cuman nggak tahan lihat orang baik terus-terusan difitnah gitu ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, mereka tidak sempurna, bos. Tapi mereka nyata. Jangan biarkan kebencian membutakan kita dari kenyataan. Kawan-kawan Sirait Media ya, mari kita doakan agar semua yang membenci segera tersadarkan. Kita tidak balas dengan caci maki. Kita lawan dengan kasih, dengan logika, dengan data, dengan cinta tanah air gitu ya. Benci itu racun. Tapi mengingatkan itu tugas ya. Mari kita bersatu, bukan mencaci, kita saling tegur, bukan saling tendang gitu ya. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Oke, di kesempatan video kali ini apa pandangan kalian? Bisa komen di kolom komentar. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Halo, kawan-kawan sebangsa setanah air Indonesia. Mari kita jadi bagian dari pelayanan Sirait Media yang berdampak nyata bagi 42 anak di Yayasan Cipta Pelita. Bagi yang tergerak mendukung, bisa menyalurkan bantuan melalui Bank BRI. Nomor rekening 0421 01 00 3420 566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau dengan lebih praktis bisa juga melalui QRIS. Silakan scan barcode QRIS ini menggunakan aplikasi mobile banking kesayangan kalian. Tujuan pelayanan misi ini agar channel Sirait Media terus menjadi berkat dan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Yuk, manfaatkan media sosial bukan hanya untuk hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membawa perubahan. Dukunganmu sangat berarti. Terima kasih atas setiap doa, kebaikan, dan uluran tangan. Kami percaya Tuhan yang akan membalas semuanya berlipat ganda. Salam semangat NKRI harga mati.